Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak soleh soleha Bapak hari ini? Semoga selalu sehat ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, hari ini kita kembali belajar mata pelajaran SKI, Sejarah Kebudayaan Islam, yaitu materi tentang peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa, sebelum belajar mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita akan belajar tentang peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba ada yang tahu apa itu Isra dan Mi'raj? Ya, Isra adalah perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan dari Masjidil Aqsa di Palestina sampai ke Sidratul Muntaha di langit yang ketujuh. Nah, oleh karena itu Isra Mi'raj adalah perjalanan pada malam hari dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina sampai ke Sidratul Muntaha. Kapan peristiwa Isra Mi'raj terjadi? Peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi, atau tepatnya tahun ke-10 setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi. Peristiwa Isra Mi'raj dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat yang pertama. Latar belakang terjadinya peristiwa Isra Mi'raj. Latar belakang terjadinya peristiwa Isra Mi'raj adalah wafatnya Abu Thalib dan Siti Khadijah. Hal ini membuat Nabi Muhammad SAW merasa sangat sedih karena kehilangan kedua orang tersebut yang merupakan pembela dan penyokong dakwah Islam di Mekah. Wafatnya Abu Thalib dan Siti Khadijah membuat orang-orang Quraisy semakin gencar mengancam dan menindas Nabi Muhammad SAW. Dalam keadaan itulah Allah Subhanahu wa taala kemudian mengutus malaikat Jibril untuk menjemput Nabi Muhammad SAW yang pada saat itu sedang merenung di serambi Masjidil Haram, ya. Malaikat Jibril mendekati dan mengajak Nabi Muhammad SAW kemudian melakukan perjalanan jauh mengendarai kendaraan yang bernama Buraq. Perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nabi Muhammad SAW mengendarai Buraq yang dibawa malaikat Jibril dari surga. Apa itu Buraq? Buraq adalah sesosok makhluk tunggangan yang membawa Nabi Muhammad SAW ketika peristiwa Isra Mi'raj. Dalam perjalanannya menuju Masjidil Aqsa di Palestina, Nabi Muhammad SAW berhenti sejenak dan melaksanakan sholat 2 rakaat di Madinah. Setelah melanjutkan perjalanan, malaikat Jibril menyuruh Nabi Muhammad SAW turun untuk sholat sunnah 2 rakaat di Bukit Tursina, yaitu tempat Nabi Musa alaihissalam berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang ketiga kalinya, malaikat Jibril menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk berhenti melakukan sholat sunnah 2 rakaat lagi di Baitul Laham atau tempat Nabi Isa alaihissalam lahir. Perjalanan Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Setelah melalui perjalanan dari langit pertama hingga langit ketujuh, Nabi Muhammad SAW kemudian melanjutkan perjalanan tanpa ditemani oleh malaikat Jibril. Pada saat itulah Nabi Muhammad SAW menerima perintah sholat langsung dari Allah Subhanahu wa taala berupa sholat fardu 5 waktu sehari semalam. Peristiwa penting ketika Isra Mi'raj.
Yang pertama, Nabi diperlihatkan orang yang memotong lidahnya sendiri, kemudian tersambung kembali, dipotong lagi dan tersambung lagi, begitu seterusnya. Inilah gambaran dosa dan hukuman bagi orang yang suka berdusta dan menggunjing atau membicarakan keburukan orang lain. Kemudian bertemu dengan jin ifrit. Nabi Muhammad SAW melihat orang yang tak henti-hentinya menuai hasil tanamannya sebagai gambaran bagi orang yang berjuang dalam membela agama Allah. Amal mereka dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW melihat orang yang perutnya sangat besar sehingga sukar untuk berjalan, sukar untuk duduk dan berdiri. Ini sebagai gambaran dosa dan hukum bagi orang-orang yang suka memakan riba. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW melihat kuburan yang baunya harum. Malaikat Jibril menjelaskan bahwa kuburan Siti Masyidah beserta keluarganya yang wafat dengan disiksa dan dimasukkan dalam bejana yang berisi air panas oleh Raja Fir'aun karena tetap teguh mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW juga diperlihatkan wajah-wajah malaikat penjaga neraka. Wajah mereka sangat menakutkan. Tidak ada senyum di wajahnya, ya, dan wajahnya tidak memperlihatkan kelembutan sedikit pun. Kemudian setelah Nabi Muhammad SAW pulang dari melaksanakan Isra Mi'raj, ada beberapa tanggapan penduduk Mekah terhadap peristiwa Isra Mi'raj. Ya, setelah peristiwa Isra Mi'raj yang dialaminya, Nabi Muhammad SAW segera menyampaikan perintah salat kepada umatnya. Akan tetapi orang-orang Quraisy sebagian besar tidak mempercayai peristiwa Isra Mi'raj. Mereka menganggap Nabi Muhammad SAW telah berbohong. Akan tetapi ada satu sahabat yaitu Abu Bakar As-Siddiq membenarkan dan mempercayai peristiwa Isra Mi'raj yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Hikmah peristiwa Isra Mi'raj yang pertama pentingnya ibadah sholat. Ya, jadi kalau ibadah-ibadah yang lain Allah Subhanahu wa taala tidak menyampaikan langsung kepada Rasulullah melainkan melalui malaikat Jibril. Untuk perintah salat ini Allah Subhanahu wa taala langsung menyampaikan memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Sidratul Muntaha. Selanjutnya merupakan bukti kekuasaan Allah. Bayangkan ya, sesuatu yang mustahil tapi ketika Allah menghendaki maka kun fayakun. Jadi maka terjadilah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, termasuk memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit ketujuh Sidratul Muntaha, balik lagi dalam waktu tidak sampai 1 malam. Selanjutnya dakwah perlu pendukung, tidak bisa sendiri. Dan yang keempat, membersihkan jiwa dan raga untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat Bapak sampaikan materi pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tugasnya silakan diputar video ini minimal 2 kali ya supaya lebih jelas dan lebih paham. Nanti kita bertemu di kelas. Bagi yang ingin ditanyakan silahkan ditanyakan. Demikian Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.